perkenalkan, nama aku Alifa Devi Herviana, biasa dipanggil Alifa, dengan NIM 050102200003 dari angkatan 2020, angkatan COVID, dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini aku mau ngejelasin seputar penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan. Udah tahu belum sih mediasi itu apa? Belum kan? Nah, makanya tonton sampai akhir video ini. Jangan di-skip, oke? Nah, mediasi sendiri itu ialah penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari antara pihak yang dibantu oleh mediator. Nah, mediator sendiri itu pihak ketiga yang memiliki sifat netral, yang mana membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus ataupun memaksa dalam sebuah penyelesaian. Nah, mediasi sendiri itu adalah penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan cara melakukan proses perundingan untuk mencari kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang dimana dalam mediasi ini itu dibantu dengan seorang mediator. Nah, mediator sendiri itu pihak ketiga yang memiliki sifat netral, yang mana mediator ini tuh berfungsi untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus ataupun memaksa dalam sebuah penyelesaian. Nah, mediasi sendiri ini itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa yang cukup tepat, efektif, dan dapat diberikan akses yang luas bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa, di mana mempunyai tujuan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang memuaskan serta adil untuk kedua belah pihak. Nah, penyelesaian sengketa sendiri itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan serta penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Nah, di tahap penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan ini itu biasanya itu dihasilkan dengan cara keputusan yang memiliki sifat adversarial. Nah, sifat adversarial ini sendiri itu memiliki arti yang saling berhadapan-hadapan, yang mana bertitik pada doktrin di mana seorang terdakwa memiliki kedudukan yang sama dengan penuntut umum di dalam persidangan dan saling berhadapan-hadapan guna untuk mencapai suatu keadilan dengan adanya pihak yang menang serta pihak yang kalah tersebut. Namun di satu sisi salah satu pihak akan merasa puas, namun tidak dengan pihak yang lain. Nah, sehingga akan menimbulkan suatu permasalahan baru di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang bisa dibilang lambat dan memerlukan waktu yang lebih lama serta biayanya relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang win-win solution. Karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tuh melalui kesepakatan serta permusyawarah di antara kedua belah pihak, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang dihasilkan dan dapat dijamin kerahasiaan sengketa dari para pihak ini, karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasi. Selanjutnya, kita membahas mengenai prinsip-prinsip mediasi. Nah, pada penyelesaian sengketa melalui proses mediasi harus memenuhi prinsip-prinsip, tidak membedakan antara melalui mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mana harus menerapkan prinsip-prinsip dari mediasi ini. Nah, prinsip-prinsip dari mediasi ini itu ada 5. Yang pertama, kerahasiaan dan ketertutupan ini itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan tertentu. Contohnya pengusaha tidak
menginginkan masalah yang sedang mereka hadapi dipublikasi di media massa. Sebaliknya, jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan dari undang-undang tersendiri. Prinsip sukarela atau volunteer. Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak luar maupun pihak-pihak yang lain. Nah, prinsip dari sukarela ini itu dibangun atas dasar bahwa orang yang mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka. Bila mereka datang ke tempat perundingan atas kemauannya mereka tersendiri. Prinsip yang ketiga, pemberdayaan. Nah, prinsip ini itu didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya itu mempunyai kemauan untuk menegosiasikan masalah yang sedang mereka hadapi untuk mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Nah, penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. Prinsip yang keempat yaitu netralisasi. Nah, di dalam mediasi, peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja, namun isinya tetap menjadi pilih para pihak yang bersengketa. Moderator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi tersebut. Nah, di dalam mediasi, seorang mediator itu tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan kamu benar atau kamu salah, dan tidak boleh mendukung salah satu di antara kedua belah pihak ini ataupun memaksa untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak. Prinsip yang kelima yaitu solusi yang unik, di mana solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang berkaitan erat dan memiliki konsep pemberdayaan masing-masing dari kedua belah pihak. Selanjutnya, proses penerapan mediasi di luar pengadilan. Ketentuan ini itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, mediasi selaku suatu cara dari sistem ADR di Indonesia tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata saja, namun diterapkan juga dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, paten, merek, jasa konstruksi, kesehatan, perselisihan perburuhan, ketenagakerjaan, ataupun perselisihan hubungan industrian, serta lain-lain yang akan ditetapkan dalam undang-undangnya tertentu. Nah, mediasi di luar pengadilan itu memiliki dua proses, yaitu yang pertama, proses definisi, di mana mediator membagikan kesempatan untuk kedua belah pihak menyampaikan permasalahan yang sedang dialami, serta harapan apa yang diinginkan dalam penyelesaian sengketa. Nah, di sini mediator bisa mendefinisikan permasalahan apa yang sedang dialami oleh kedua belah pihak. Yang kedua, proses penyelesaian masalah. Setelah para pihak menerangkan apa permasalahan yang dipimpin dengan mediator, nah para pihak ini itu bisa melakukan tawar-menawar apa saja yang disepakati dari definisi permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan mediasi di luar pengadilan.
Tahapan mediasi ada yang tahapan dalam pengadilan pada saat gugatan diajukan, kemudian diberikan waktu dengan mediator untuk melakukan mediasi yang dipandu oleh mediator. Nah, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Nah, dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa yang kita sebut dengan KUH Perdata, kesepakatan yang dihasilkan bersifat bentuk perjanjian dan menghasilkan dalam bentuk perkara yang dapat diartikan mengakhiri perkara tersebut. Nah, dari kesepakatan yang dihasilkan dalam bentuk perdamaian, sifatnya sama dengan kesepakatan dengan ketertiban akta perdamaian dari pengadilan, maka sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ada contoh kasus, sebut saja namanya SH. Nah, SH ini tuh telah bekerja sebagai buruh di salah satu PT yang ada di Surabaya. Ia telah bekerja selama 5 tahun dengan gaji 2.500.000 yang mana telah disepakati saat pengrekrutan pegawai dengan pihak perusahaan mengatakan bahwa gaji tersebut hanyalah gaji awal saja. Dengan berjalannya waktu, jika tidak ada masalah dalam pekerjaannya, maka gaji akan dinaikkan sesuai dengan UMK. Namun, hampir 5 tahun menjalankan pekerjaan tersebut dan tanpa adanya masalah, gajinya tetap saja tidak dinaikkan oleh pihak perusahaan dengan alasan perusahaan mengalami pendapatan yang cukup minim. Akhirnya ia mengundurkan diri dengan berbagai alasan agar dapat diberhentikan dari PT tersebut, serta PT tersebut membayar sisa kerugian gaji selama 5 tahun. Nah, untuk kasusnya si SH sendiri ini tuh bisa ditempuh dengan menggunakan jalur mediasi di luar pengadilan. Dikarenakan apa? Penyelesaian secara mediasi sendiri itu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, serta perselisihan serikat buruh atau serikat pekerja hanya dengan satu perusahaan, di mana melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator yang netral, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PPHI. Pada dasarnya penyelesaian melalui mediasi ini tuh mempunyai 5 prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya. Di dalam prinsip itu harus digunakan seorang mediator. Nah, seorang mediator ini itu telah ditunjuk oleh pemerintah yang bertugas melakukan mediasi atau juru damai yang dapat menjadi penengah di dalam suatu penyelesaian sengketa antara buruh dan pengusaha. Nah, bila mana telah terjadi kesepakatan penyelesaian melalui mediator tersebut, dibuatkanlah perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut, yang kemudian akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat. Sepertinya teman-teman udah mulai mengantuk nih. Tenang, aku juga sudah lelah kok. Jadi, video akan aku sudahi sampai di sini. Sekian video hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada yang sayang, warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.